Tapi entah karena kesalahan manusia, kelemahan teknis, atau justru kecerdikan Iran yang tak diperhitungkan, malam itu semua kecanggihan itu runtuh. Dan F-35 yang seharusnya jadi penguasa langit malah jatuh seperti burung besi yang kehilangan arah. Lalu pertanyaannya, bagaimana Lockheed Martin menjelaskan tragedi jatuhnya F-35 di Teheran? Sebuah insiden yang seharusnya mustahil terjadi. Mengingat, pesawat ini dikenal sebagai salah satu jet tempur paling sulit dideteksi dunia. Namun kenyataannya, F-35 bisa ditembak jatuh. Dan para analis pun punya dua kemungkinan penyebabnya. Kesalahan manusia atau cacat teknologi. Kemungkinan pertama ada di tangan pilot. Beberapa pakar menilai bahwa insiden ini bisa saja terjadi karena pilot Angkatan Udara Israel belum benar-benar menguasai seluk-beluk pengoperasian dari F-35. Perlu diketahui, kemampuan siluman pesawat ini sangat bergantung pada bagaimana pesawat diposisikan. Permukaan datar dan sudut tajam pada desain F-35 memang membantu menyamarkan dirinya dari radar. Tapi bukan berarti pesawat ini tak bisa terlihat sama sekali. Dalam kondisi tertentu, terutama pada frekuensi radar dan sudut pantulan tertentu, F-35 tetap bisa muncul, meskipun sangat kecil. Di titik inilah ketidaktepatan sudut manuver atau pola terbang yang tidak optimal bisa membuka celah deteksi. Dan kalau itu terjadi, sistem pertahanan udara bisa mulai bekerja. Untuk membuatnya benar-benar tak tersentuh radar, F-35 tidak dibangun dengan material biasa. Seluruh tubuh pesawat ini dilapisi bahan khusus yang punya satu tugas: menyerap gelombang radar, bukan memantulkannya. Jadi, ketika radar lawan memindai langit, sinyal yang dikirim tak pernah kembali. Seolah F-35 tidak pernah ada di sana. Beberapa pakar menyebut lapisan itu terdiri dari ferrit atau karbon berstruktur kompleks, material yang dirancang khusus agar pesawat bisa menghilang sejak awal. Tapi siluman sejati tak hanya mengandalkan kulit luarnya. F-35 juga menyempurnakan satu bagian yang sering jadi kelemahan utama pesawat tempur: panas dari mesin jet. Biasanya semburan panas dari knalpot akan langsung terdeteksi sensor inframerah. Tapi tidak di sini. Mesin turbofan F-35 dilengkapi dengan sistem pendingin dan nozzle pengalih panas, yang secara cerdas menyebarkan dan menyamarkan suhu tinggi dari gas buang. Hasilnya, sensor pun dibuat bingung. Tak tahu harus mengarah kemana. Bahkan Lockheed Martin dengan percaya diri menyatakan, kalaupun F-35 sampai tertangkap radar, yang muncul di layar cuma setitik kecil, tak lebih besar dari bola golf. Terlalu kecil, terlalu cepat, terlalu sulit untuk dikunci. Tapi jika ternyata sang pilot tidak melakukan kesalahan apapun, maka kita harus menoleh ke kemungkinan kedua, yaitu kelemahan teknologi siluman itu sendiri. Salah satu titik rawannya adalah pada lapisan RAM atau Radar Absorbent Material. Lapisan inilah yang bertugas menyerap gelombang radar agar tidak memantul kembali. Sayangnya, RAM memiliki dua kelemahan besar. Pertama, harganya itu sangat mahal dan perawatannya rumit. Kedua, performanya bisa menurun di kecepatan supersonik dan bahkan tidak tertahan terhadap kondisi lingkungan laut yang ekstrim. Jika salah satu dari faktor ini terjadi saat misi dijalankan di atas Teheran, maka bukan mustahil F-35 bisa terlacak dan akhirnya jatuh. Masalah lain yang tak kalah rumit adalah soal muatan senjata. Di atas kertas, F-35 mampu membawa total 18.000 pon amunisi. Tapi ada catatan penting di sini. Hanya 5.700 pon yang bisa disimpan di dalam badan pesawat. Sementara sisanya, lebih dari 12.000 pon harus ditempatkan di sayap. Dan disinilah dilema besar itu muncul. Begitu senjata dipasang di luar, kemampuan siluman F-35 langsung turun drastis. Permukaan pesawat jadi tidak lagi rata dan bentuknya mulai bisa dipantau radar. Maka para pilot dihadapkan pada pilihan sulit. Ingin membawa lebih banyak senjata tapi berisiko ketahuan, atau terbang dalam senyap tapi hanya dengan setengah daya gempur. Sebuah kompromi yang di medan perang bisa sangat menentukan hidup atau mati.